Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita tadi hebat Bapak Ibu. Ambo sampai kini ndak bisa pantun-pantun. Langsung sajalah. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak pengurus beserta jajarannya, kemudian bapak-bapak alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam negari. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu, dalam waktu 35 menit paling maksimal sampai jam berapa Bapak Ibu? Mohon diingatkan nanti kalau terlewat. 10. Kok ada tulisannya sekarang? Kajian kita insyaallah sesuai dengan yang diminta oleh pengurus Ustaz Muhammad Iqbal atau Ahmad Iqbal ya. Kajian kurikulum tentang hadis arba'in dan nambo kebagian jatah hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Kita calik bunyi hadisnya Bapak Ibu. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan, Ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Ada orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah. Tolong tunjukkan nambu, kata orang kepada Nabi, kepada satu amalan yang kalau ambo kerajukan Allah sayang kamu. Kata orang yang bertanya kepada Nabi, Bapak Ibu, ya Rasulullah, tolong agih tahu ambo satu amalan yang kalau ambo kerajukan Allah sayang kamu. Kemudian yang kedua, wa ahabbaniyan nas, tolong juga sebutkan amalan yang bisa ambo kerajukan, yang ketika ambo kerajukan orang sayang juga ambo. Berarti yang diminta oleh orang ke Bapak Ibu satu amalan yang dengan amalan itu Allah sayang kayaknya dan orang elok lo kayaknya. Kira-kira penting tak mau ikut Bapak Ibu? Sangat penting. Kalau kedua ikut lah dapat Bapak Ibu, ndak perlu banyak-banyak bana pikir di dunia kalian. Kalau Allah lah sayang kawa, orang-orang lah elok lo kawa, ndak perlu banyak pikir lah. Berarti awak lah mendapatkan dunia dan akhirat. Akhiratnya Allah SWT sayang kawa, dan dunianya manusia, orang-orang, tetangga, kawan-kawan, karib kerabat senang jawab. Maka ini pertanyaan yang sangat cerdas dari sahabat Nabi SAW kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka jawaban Nabi Bapak Ibu, kata Nabi SAW, beliau memberikan dua amalan. Yang pertama, kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan cinta kepadamu, Allah akan sayang kepadamu. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap yang dimiliki oleh manusia, niscaya orang sayang kepadamu. Jadi zuhud itu ada dua. Zuhud itu artinya menahan diri untuk tidak tamak, tidak serakah. Untuk tidak tamak dan tidak serakah. Kalau awak zuhud di dunia,
ndak banyak permintaan di dunia, ndak banyak kandak di dunia, Allah SWT sayang ke awak. Dan yang kedua, kalau awak ndak banyak kandak kepada manusia, maka yang sayang ke awak siapa Bapak Ibu? Manusia. Jadi itu yang dijawab oleh Nabi SAW. Satu amalan yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi, awak cara supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah dan juga kecintaan dari manusia. Kita mulai dari yang kedua seketik Bapak Ibu. Nanti baru yang pertama, karena temanya itu adalah zuhud. Temanya itu adalah tentang zuhud. Kalau untuk mendapatkan kecintaan dari manusia Bapak Ibu, maka zuhudlah dengan manusia. Baca zuhud dengan manusia, jangan banyak kandak ke orang lain. Jangan suka meminta, jangan suka menagih, jangan suka meminta kepada orang lain. Kalian tidak banyak di antara yang suka minta Bapak Ibu. Biasanya pada itu, kadang-kadang ada orang kayu, ada orang kayu. Awak suuzon kayaknya, inyo kayu lah kayunya kini sombongnya. Barangkali inyo awak calik sombong, inyo ndak namo dakek jawab. Karena kalau dakeknya jawab, awak suka minta kayaknya. Dan orang tu biasanya, kalau lah orang itu suka meminta kayaknya, inyo ndak suka je orang tadi. Jadi kalau awak suka meminta ke orang lain Bapak Ibu, suka meminta ke orang lain, yakinlah Bapak Ibu, orang lain itu tidak suka jawab. Percaya tidak Bapak Ibu? Percaya insyaAllah ya? Bahkan kadang-kadang orang yang suka meminta-minta ke Bapak Ibu, datangnya ke rumah orang, diketuknya pintu rumah orang, orang pun tidak namanya bukan pintu, padahalnya ada di dalam. Bahkan tidak namanya bukan pintu Bapak Ibu. Anak tawayang kok datangnya pasti untuk minta loh. Jadi kalau awak ingin orang itu senang jawab, orang itu mencintai awak, orang itu senang akrab jawab, dakek jawab, jauhi yang pertama sekali itu adalah suka meminta-minta. Suka meminta-minta apapun bentuknya, baik permintaan yang kecil ataupun yang gadang. Karena permintaan itu menyusahkan orang lain, memberatkan orang lain. Kalau nyendak magihnya sagan jadinya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi itu pernah bersabda Bapak Ibu, siapa yang menjamin tidak akan meminta-minta kepada manusia kecuali hanya kepada Allah SWT, aku jamin surga untuknya, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, kalian, kata Nabi, daripada meminta-minta, lebih baik kalian pergi ke hutan, kalian bawa kampak yang gadang, kalian cari kayu, kemudian kalian jual. Itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Karena meminta-minta ku harga diri. Orang yang meminta-minta itu Bapak Ibu, harga dirinya jatuh. Dia tidak menjadi manusia yang bernilai tinggi lagi di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Orang kalau suka meminta-minta. Makanya kalau Bapak Ibu tahu dalam sejarah Nabi ya, Nabi itu berasal dari suku Quraisy, kan pada itu Bapak, dari suku Quraisy. Tahu tidak Bapak Ibu bahwa orang-orang Quraisy ini kalaulah tiba musim paceklik dahulunya sebelum Nabi SAW lahir, tiba musim paceklik, sadonya susah, bareh susah. Kalau mereka tidak punya bareh ya, gandum, kemudian kurma, bahan makanan susah, air susah. Mereka itu Bapak Ibu, daripada meminta-minta ke orang lain, walaupunnya dalam keadaan sangat membutuhkan, tapi prinsip mereka itu adalah daripada meminta-minta kepada orang lain, lebih baik nyupai ke padang pasir yang lainnya, kemudian digalinya kuburan, kemudian dimasukkannya badannya ke situ. Satu keluarga itu, satu keluarga, ada apaknya, ada emaknya, ada anak-anaknya. Painya ke padang pasir, yang dilakukan di padang pasir, digalinya kuburannya. Kemudian yang dahulu mati, itulah yang dikuburkan. Yang terakhir mati, ini menguburkan dirinya seorang. Itu mereka lakukan hanya satu. Penyebabnya karena mereka tidak mau meminta-minta. Karena bagi mereka meminta-minta itu menjatuhkan harga diri.
Makanya Nabi itu bersabda, nanti orang-orang yang suka meminta-minta ke Bapak Ibu, orang-orang yang suka minta, seketek-seketek minta, kan ada orang yang kadang-kadang itu lewat kawannya dari para membawa membawa sayur, minta sayurnya. Lewat kawannya dari para membawa lado, banyak lado yang tinggallah agak seketek di siku. Suka minta-minta. Pai kawannya haji, pai kawannya umrah, tolong nanti balik oleh-oleh. Itu meminta namanya. Itu meminta. Orang-orang yang suka meminta-minta padahal nyo mampu, lebih baik menitip daripada minta. Titip agian pitih kenyo, tolong balik niku. Lebih rancak model itu. Orang-orang yang suka meminta-minta, kata Nabi SAW, padahal dia mampu, jaa yaumal qiyamah, datangnya nanti di hari kiamat, wajah itu tidak pada giang. Wajah itu tidak pada giang. Jadi wajah itu cuma tulang saja. Wajahnya cuma tulang saja, seperti tengkorak. Kepalanya ada dagingnya, cuman pas tiba di wajahnya tidak ada dagingnya. Dikatakan oleh para ulama, karena daging wajah di muka ku Bapak, simbol kemuliaan. Orang yang suka minta-minta lah hilang kemuliaan tadi, harago dirinya lah hilang, maka tidak perlunya dia wajah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang suka minta-minta, kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan datang di hari kiamat tidak pakai daging wajahnya. Karena daging di wajah ke Bapak itu simbol rasa malu, simbol rasa kemuliaan. Orang-orang yang suka meminta sebenarnya tidak perlu wajah itu pada daging, karena tidak ada rasa malu, harago dirinya tidak ada, maka tidak diagih oleh Allah SWT nanti di akhir. Hati-hati minta-minta. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalaupun awak harus meminta, 3 keadaan saja atau 3 orang saja yang boleh meminta-minta. Sekali lagi, kapan awak boleh minta? Kalau dalam 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertama, kalau benar-benar awak dalam keadaan fakir, tidak punya sama sekali, boleh minta. Makan nangka dimakan tidak ada, minum nangka diminum tidak ada. Awak lah sakit-sakitan, misalkan suami misalkan lah meninggal, misalkan, atau istri misalkan lah meninggal, awak tidak punya apa-apa untuk bertahan hidup, tidak ada, maka boleh untuk meminta. Terlebih orang-orang yang cacat. Makanya Bapak Ibu kalau berjalan di simpang-simpang lampu merah, bersobat orang-orang yang cacat, yang nampak-nampaknya memang tak bisa nyoba karajo untuk mencari pitih, maka orang yang seperti ini harus atau hendaknya awak agih mereka bantu, awak agih bantuan, karena memang mereka itu layak untuk meminta. Karena dikatakan sebagai orang fakir, nya tidak bisa berusaha, nya tidak memiliki sesuatu dan tidak bisa berusaha, maka mereka ini boleh hukumnya untuk meminta, agih mereka. Tapi kalau yang meminta-minta ko Bapak, badannya badago, tatonya banyak, main gitar, kemudian macik rokok, kira-kira perlu diagih atau tidak Bapak Ibu? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena nanti kalau diagih taruh Bapak Ibu, bukan nambo mengajarkan kikir, tidak ya. Bukan nambo mengajarkan pelit. Karena nanti kalau diagih taruh Bapak Ibu, nanti mereka jadikan sebagai lapangan pekerjaan. Kerja gini minta-minta. Dan itu tidak boleh, terutama bagi mereka-mereka yang bisa bekerja, itu tidak boleh hukumnya. Jadi magih mereka itu sama juga magih baru api, kata Nabi SAW. Jadi tidak usah diberi kalau sekiranya mereka itu adalah orang-orang yang nampak-nampaknya mampu untuk bekerja. Tapi kalau yang datang ke awak itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak mampu, fakirnya, miskinnya, benar-benar miskinnya, maka boleh dia meminta, dan bagi kita harus kalau bisa awak untuk memberi. Itu yang pertama. Jadi yang boleh meminta adalah orang fakir. Kalau di negara barangkali orang miskin, makanya ada kartu miskin ya. Kartu miskin. Soalnya dalam Islam miskin ku alun bolehnya minta. Alun boleh minta. Wallahu a'lam begitu. Kemudian yang kedua, orang yang diperbolehkan meminta itu adalah orang-orang yang dalam keadaan tertimpa musibah.
misalkan rumahnya kebakaran, kemudian rukonya kebakaran misalkan, maka kemudian di tagaan tagak beberapa orang kemudian meminta sumbangan untuk kebakaran misalkan, maka itu diperbolehkan. Itu meminta yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, orang-orang yang sedang menanggung beban orang lain, itu bolehnya meminta. Sekali lagi, orang yang sedang menanggung beban orang lain, ini sedang berhutang untuk menanggung beban orang lain, maka bolehnya minta-minta. Contohnya apa, Pak? Contoh misalkan datang ke Bapak Ibu misalkan salah seorang anak awak nanti dari pondok-pondok pesantren misalkan, ini nih pai ke Mesir nih kuliah misalkan, atau ke Madinah atau ke yang lain, cuman dia tidak ada pitih lah, dijalankannya proposal terkumpul baru misalkan 10 juta, sedangkan biaya yang diperlukan misalkan 20 juta, berarti masih kurang berapa Bapak Ibu? 10 juta lagi. Datangnya ke bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu misalkan merasa kasihan ke anak tadi, merasa kasihan, nio dibantu pitih dak ada, nio ditelantarkan, sayang-sayang rasanya anak ikut berprestasi, anak ikut semangatnya tinggi untuk kuliah, untuk mencari ilmu agama. Kalau nio membantu pitih tidak ada, nio ditelantarkan, anak ikut sayang-sayang untuk ditelantarkan, maka Bapak Ibu misalkan pailah ke rumah orang kayu, kemudian meminjam pitihnya. Boleh tidak mau pakai pitih dulu agak 10 juta, nanti pitihku ambo ansu membayarnya per bulan. Berarti Bapak Ibu berhutang untuk orang lain, berhutang untuk orang lain. Orang-orang yang berhutang untuk orang lain, untuk keperluan orang lain, boleh bagi mereka meminta-minta. Jadi itu saja keadaan awak boleh minta-minta, itu saja nih. Yang pertama tadi Bapak Ibu fakir ya. Yang pertama itu adalah fakir. Yang kedua kalau tertimpa musibah, dan yang ketiga adalah kalau awak sedang menanggung hutang kepada orang lain untuk orang lain, bukan untuk pribadi awak, bukan untuk pribadi awak. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yahillu al-mas'alah illa li salasin, tidak boleh minta-minta kecuali hanya untuk 3 hal saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita ingin disayang atau ingin dihormati, ingin orang itu sanang jawab, tidak takut, tidak cameh jawab, maka jauhi diri awak dari meminta-minta. Jangan suka minta-minta, jangan suka meminta-minta. Itu yang pertama pesan Nabi SAW. Kalau kita ingin orang lain itu nyaman jawab, maka caranya itu adalah jangan suka meminta-minta kepada mereka. Kadang-kadang orang kayu-kayu kadang-kadang Bapak Ibu, awak kadang-kadang banyak seuzon saja kepada mereka. Lah kayunya kini sombong. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang ada juga orang kayu Bapak Ibu yang menyebut ya, ketika nyo dakek-dakek jo kawan-kawan lamonyo yang bukan kayu ya, bukan miskin jo, bukan fakir jo, itu sewanta-sewanta diperas haratonyo, sewanta-sewanta diminta. Ada yang minta tas lah, ada yang minta mukena lah, ada yang minta macam-macam yang dimintanya. Sehingga nanti Bapak, kalau sekali-sekali meminta barangkalinya masih nyaman jo baru. Tapi kalau lah terulang kali awak meminta, kemudian meminta-minta kepada mereka, nanti muncul rasa tidak nyaman. Sehingga yang terjadi nantinya tidak namuh dakek-dakek jawab lagi. Sapu dari jauh, Assalamualaikum, malah langsung kabur. Tidak namuh dakek-dakek. Karena sekali lagi karena mereka sudah tidak nyaman. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau awak ingin nyaman orang lain dengan awak, pastikan di antara yang kita lakukan, kata Nabi SAW, zuhudlah kepada harta yang mereka miliki, jangan suka meminta-minta kepada mereka. Itu pesan Nabi SAW yang pertama. Kemudian yang kedua, 25 menit, tinggal 10 menit. Untuk yang kedua Bapak Ibu, pesan dari Nabi SAW, itu yang paling penting. Kalau dicintai oleh manusia, orang nyaman jawab, itu penting juga.
Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ketika Allah SWT yang sayang kau. Baca caranya Bapak Ibu. Maka kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah SWT akan mencintaimu. Makna zuhud Bapak Ibu, kalau dalam ilmu tasawuf, kadang-kadang ada makna zuhud yang melenceng. Ada makna zuhud yang melenceng. Makna zuhud bagi sebagian, dan itu makna yang bukan makna yang sebenarnya, makna yang melenceng. Mereka mengartikan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, fokus ke akhirat saja. Jadi tidak namuh kerajo. Bahkan dahulu itu Bapak, zaman-zaman dahulu ada di antara mereka itu yang benar-benar meninggalkan kesibukan di dunia, nyupai naik ke gunung-gunung, kemudian kerajonya zikir ibadah, zikir ibadah, zikir ibadah. Pada itu saja. Di antara mereka ada yang pai ke hutan, masuk ke dalam hutan, mereka meninggalkan kesibukan-kesibukan dengan orang-orang, tak namu bergaul dengan manusia, nya dalam hutan itu beribadah saja kerajonya. Apakah itu maksudnya dari zuhud itu Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Di antara mereka ada yang zuhud itu adalah memaknainya kalau pakaiannya compang-camping, kemudian rambutnya kusut-kusut, kemudian tak mandi-mandi, kemudian kelaparan yang sangat parah. Mereka itu memaknai kalau zuhud itu adalah meninggalkan dunia, jangan sentuh-sentuh dunia kecuali untuk menahan supaya tidak mati saja. Itu makna yang salah. Jadi kata para ulama, yang dimaksud dengan zuhud ke Bapak Ibu, orang itu yang pertama tingkatannya. Yang pertama, orang itu akan dikatakan zuhud di dunia ini kalau ia mencari dan yang dicarinya hanya yang halal-halal saja. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa syarat seseorang bisa dikatakan zuhud. Yang pertama itu adalah kalau ia dalam mencari rezeki hanya mencari dari yang halal saja. Yang haram ditinggalkannya. Kalau lewat mode itu sadonya insyaallah Bapak. Kalau tidak ada yang awak cari yang haram-haram, mengambil tanah orang, kemudian mengambil hasil panen orang lain. Kalau di kampung mu banyak ke Bapak. Di siku insyaallah lain tidak ada. Di kampung mu diombilin Bapak, bukan membuka aib, tapi memang mode itulah. Orang lah menanam pokat, lah rajin-rajin orang menanam pokat, lah di siang, lah ketika berbuah, tak tinggal sehari saja hilang. Waliyazubillah. Batang kulit mani, ketika apalagi pas maha batang, pas maha batang, itu kulit mani ke Bapak, lain tagaknya cuman kulitnya nak dolar. Itu namanya orang-orang yang tidak zuhud. Ini mencari, tapi yang dicarinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syarat kalau awak bisa dikatakan zuhud itu, yang pertama silahkan cari dunia itu sebanyak-banyaknya. Silahkan cari kekayaan sebanyak-banyaknya. Orang yang zuhud tidak mesti miskin. Sekali lagi, orang yang zuhud tidak mesti miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang zuhud, kadang ada orang miskin yang tidak zuhud. Baca caranya itu Bapak. Kadang ada orang yang kaya dicarinya rezeki banyak dapat pitih dia, kemudian dia suka berinfak, suka berbagi. Kekayaan tadi tidak melakek di hatinya. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Tapi ada orang pitihnya seketeknya, penghasilan bulannya seketeknya, tapi yang seketek itu melakek mana di hatinya. Untuk bersedekah 2.000 saja susah. Untuk bersedekah 2.000 saja susah. Artinya melakek mana pitih kok di hatinya. Padahal pitihnya seketeknya. Cuma dapetan dunia kok seketek. Cuman namanya dunia tadi melakek di hatinya. Dan itu yang dikatakan tidak zuhud. Jadi zuhud ke Bapak Yuk, silahkan cari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi pastikan harta itu adalah harta yang halal. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ketika sudah kita cari harta tadi, dapat dewa, jangan sombong. Orang kalau dapat pitih, dapat kekayaan, walaupun dari yang halal dia dapatkan, setelah dia dapatkan dia sombong, tidak dinamakan dia zuhud. Jadi syarat yang kedua seseorang dikatakan zuhud kalau dia mencari dunia dari yang halal, setelah dia dapatkan dia tidak sombong. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga,
kalau dunia yang dia cari ini hilang, diambil oleh Allah SWT, nya ndak kecewa. Iku yang barik barangkali Bapak Ibu. Iku yang barik awak cari pitih misalkan lah tak kumpul hilangnya. Barik atau ndak Bapak Ibu? Barik kok. Misalkan awak cari pitih misalkan, kemudian awak belikan motor, awak belikan mobil, baru di Bali motor kok Bapak Ibu, baru di Bali mobil kok ternyata qadarullah hilang. Kira-kira perasaan awak Bapak Ibu? Padeh mana hati menerimanya? Kalau iya berarti awak alun zuhud namanya. Namanya belum zuhud. Yang dikatakan zuhud itu adalah kalau harta atau dunia yang kita cari ini tiba-tiba hilang, ya yang lah awak cari bersusah payah, kemudian qadarullah hilang, maka keadaan hati awak Bapak, keadaan hati awak itu ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah SWT dan berharap yang ada di sisi Allah SWT dalam bentuk pahala itu lebih gadang bagi awak daripada yang hilang tadi. Itu dikatakan sebagai zuhud. Jadi zuhud itu memang barik. Zuhud itu memang barik, terutama yang ketiga. Yang ketiga. Jadi yang pertama harus dicari dari yang halal. Yang kedua, kalau dapat jangan sombong. Kalau yang ketiga, kalau hilang diambil oleh Allah SWT, jangan kecewa. Berharaplah yang ada di sisi Allah SWT dari pahala. Hilang piti awak kan dapat pahala. Hilang piti awak, hilang kendaraan awak dapat pahala. Maka pahala yang ada di sisi Allah SWT ketika itu jauh lebih besar bagi awak daripada yang hilang tadi. Berarti awak lah sampai pada level sampai pada level zuhud. Kira-kira lebih bisa rasanya Bapak Ibu? Bukan hilang 1000-2000 kok. Kalau 1000-2000 insyaallah yakin mau zuhud sadanya mah. Yang hilang itu yang awak cintai. Anak lah yang baru didapatkan misalkan. Harta yang kita cintai kemudian hilang. Semua yang kita cintai kemudian hilang. Maka kemudian awak berharap yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang hilang. Berarti awak lah sampai pada level zuhud. Itu syarat yang ketiga. Yang terakhir, yang pertama tadi Bapak Ibu dari yang halal ya. Dari yang halal. Kemudian yang kedua, kalau dikasih tidak sombong. Yang ketiga, kalau diambil tidak kecewa. Kemudian yang keempat ciri dari orang itu dikatakan zuhud, kalau setelah diberi oleh Allah SWT rezeki tadi, ini tidak pilih mengeluarkan. Itu ciri-ciri orang yang zuhud. Kalau empat ciri-ciri ini ada pada awak Bapak Ibu, sampai ciri-ciri kok ada pada awak, maka awak lah dikatakan sebagai orang yang zuhud, berhak awak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhudlah awak dengan menjaga empat hal tadi. Kalau ingin awak dicintai oleh orang-orang di sekitar awak, zuhudlah kepada mereka dengan cara tidak suka merepotkan mereka, tidak suka meminta-minta kepada mereka. Itu kesimpulan kaji yang bisa kita sampaikan. Karena waktu sudah habis Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, persilahkan. Kamu dima-dima mengaji, buka pertanyaan. Kalau ada yang bingung bisa bertanya. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Pengamen kau Bapak Ibu, apakah dia fakir? Jawabannya tidak. Karena yang dikatakan fakir itu adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan nyo tidak mampu bekerja. Misalkan nyo cacat, matanya buta, tangan kakinya misalkan tidak bisa berjalan, tangannya misalkan keduanya lumpuh, berarti tidak bisa nyo bekerja. Orang yang seperti itu yang namanya fakir. Tapi kalau badannya badago, subangnya banyak, kemudian alai Bapak Ibu merokok iyo, itu namanya tidak fakir walaupun pitihnya tidak ada, karena dia mampu bekerja. Dan bara banyak di bukit itu Bapak Ibu calik lowongan pekerjaan, bahkan tanah-tanah masih banyak yang alun digarap, sawananya bisa mereka itu bekerja. Cuman mereka tidak namuh saja bekerja, mereka lebih memilih untuk meminta-minta. Tetap mereka tidak dikatakan sebagai fakir. Barangkali ada itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak
Itu barangkali yang bisa mau sampaikan. Sekali lagi mohon maaf banyak salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.